Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nur Hasana dan teman-teman bisa memanggil aku Ana. Kebetulan aku sedang menempuh jenjang S2 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Oke, baik. Di sini aku akan mereview kembali materi Islamic Worldview selama 2 pertemuan bersama Dr. Wida Supraha. Oke, kita akan membahas dari 3 tujuan utama dari sesi ini. Nah, yang pertama, tujuannya apa sih? Yang pertama, untuk memperkuat pondasi berpikir kita sebagai seorang muslim. Poin keduanya, untuk memahami nilai-nilai yang kita anut akan mempengaruhi setiap tindakan kita. Dan poin ketiganya, untuk membangun rasa percaya diri kita sebagai seorang muslim, agar kita terbiasa bergerak secara mandiri di tengah masyarakat tanpa kehilangan jati diri. Apakah itu pendidikan? Mari kita mulai dengan pertanyaan dasar. Apa itu pendidikan? Nah, menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, pendidikan adalah proses menanamkan sesuatu ke dalam diri manusia, bukan sekedar mentransfer informasi tapi membentuk karakter akhlak dan pandangan hidup. Lalu, worldview atau pandangan hidup mana yang digunakan untuk membentuk sistem pendidikan itu? Karena worldview lah yang akan menentukan arah tujuan pendidikan kita. Jadi, jika worldview-nya bukan Islam, maka pendidikannya pun bisa menjauh dari nilai-nilai Islam. Dan ada pertanyaan tentang adakah yang netral di dunia ini? Seringkali kita mendengar istilah netral atau bebas nilai. Tapi, benarkah ada yang netral dalam ilmu pengetahuan? Dalam Islam, tidak ada yang betul-betul bebas nilai. Semua ilmu, semua sikap pasti memiliki dasar pandangan tertentu. Oke, ada narasi tentang bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar, dan kita seorang muslim harus meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Tapi keyakinan ini pun harus didasarkan pada ilmunya, bukan sekedar perasaan. Maka penting bagi kita untuk terus belajar memperdalam pemahaman kita terhadap Islam. Oke, next. Qur'ani dan humanis. Tujuan kita adalah membentuk manusia yang Qur'ani sekaligus humanis. Tapi hati-hati, jangan terburu-buru. Kita perlu memahami istilah secara ilmiah, jangan sekedar ikut-ikutan. Istilah populer yang seringkali bermakna jauh dari ajaran Islam. Oke, next. Selanjutnya, humanisme. Nah, disinilah muncul tantangan. Humanisme adalah sistem pemikiran yang mengedepankan akal dan kemanusiaan, tapi tanpa Tuhan. Ada banyak definisi humanisme, tapi semuanya memiliki kesamaan, mengeluarkan unsur-unsur ketuhanan dari kehidupan manusia. Ini tentu bertentangan dengan agama Islam yang justru meletakkan Allah sebagai pusat kehidupan. Tantangan umat Islam. Lalu, bagaimana dengan umat Islam hari ini? Nah, kita menghadapi 4 tantangan utama. Yang pertama, hilangnya adab. Yang kedua, rusaknya ilmu. Yang ketiga, proses deislamisasi. Dan yang keempat, kebingungan identitas. Solusinya adalah dengan memperkuat adab, memperbaiki cara kita belajar Islam, menghindari fanatisme golongan, dan berorientasi pada proses serta hasil. Kita juga perlu mengenali benih-benih ateisme yang lahir pada pemikiran-pemikiran barat seperti Karl Marx, Freud, dan lain-lain, yang menggambarkan bahwasanya agama itu sebuah ilusi, candu masyarakat, bahkan sesuatu yang sudah mati. Pemikiran ini membentuk dunia modern yang kita hadapi sekarang dan seringkali mempengaruhi cara kita berpikir tanpa kita sadari. Nah, tidak hanya ateisme, pluralisme agama juga menjadi tantangan. Pluralisme berusaha menyamakan semua agama. Tapi Islam menolak pandangan ini karena Islam memiliki kebenaran yang mutlak yang tidak bisa disamakan dengan ajaran lain. Nah, kita harus memahami bahwa semua tantangan ini bersumber dari worldview yang bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membangun kembali worldview Islam yang kokoh dalam diri kita. Inilah yang disebut Islamic worldview atau
Ru'yat al-Islam bil wujud. Menurut Profesor Dr. Alparslan, semua aktivitas manusia termasuk dalam sains dan teknologi itu bersumber pada worldview yang dia pegang. Maka jika worldview-nya Islami, maka seluruh aktivitasnya akan mengarah kepada kebenaran dan kebaikan yang diridhoi Allah. Jadi, singkatnya, worldview Islam bukan hanya ide abstrak, ia adalah fondasi, asas, dan cara hidup yang menyeluruh. Kalau kita ingin membangun peradaban yang benar, maka kita harus mulai dari worldview yang benar. Oke, next. Nah, untuk sesi 2 ini membahas dari berpikir Islami, buah tadabbur Al-Quran dan pondasi Islamisasi sains. Ini adalah bagian penting dalam upaya kita membangun peradaban Islam melalui cara berpikir yang sesuai dengan wahyu. Oke, next. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Islam mengajarkan kita untuk membentuk pribadi dan masyarakat yang adil dan beradab. Inilah misi besar peradaban Islam, bukan hanya kuat secara teknologi atau ekonomi saja, tapi juga luhur secara moral dan spiritual. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan reflektif. Apa sebenarnya makna adab? Dan apa bedanya dengan karakter, moralitas atau budi pekerti? Nah, adab dalam Islam bukan sekedar sopan santun, ia adalah penempatan suatu pada tempatnya, dan ini adalah kunci dari keadilan dalam Islam. Oke, next. Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah proses penanaman nilai, bukan sekedar mengisi kepala dengan informasi, tapi menanamkan adab ke dalam diri manusia, yakni disiplin tubuh, akal, dan jiwa, agar seseorang bisa mengenali dan menjalankan perannya dalam kehidupan ini. Maka, pendidikan harus menyentuh 3 elemen manusia. Yang pertama, akal, kalbu, dan jasad. Kita tidak bisa hanya fokus pada aspek akademik saja, tapi juga perlu mendidik hati dan menjaga fisik. Generasi ideal. Visi pendidikan Islam adalah membentuk generasi yang cerdas, akal, sehat kalbunya, dan kuat jasadnya. Keseimbangan ini penting agar tidak hanya pintar secara intelektual saja, tapi matang secara spiritual dan siap secara fisik. Profil murid ideal. Inilah 11 karakter murid ideal menurut pendidikan Islam. Nah, dari adab Qur'ani, jasad yang kuat, akhlak mulia, wawasan yang luas, hingga waktu yang terjaga dan kehadirannya yang bermanfaat. Dan tentu saja seorang mu'adib, seorang pendidik harus menjadi teladan dalam semua hal ini. Nah, Allah menciptakan kita sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tugas kita bukan hanya beribadah secara individual, tetapi juga memakmurkan dan merawat bumi. Pendidikan Islam menyiapkan kita untuk peran besar ini. Nah, kita kembali pada pertanyaan adab. Adab punya korelasi yang erat dengan akhlak, namun lebih luas. Adab adalah struktur sosial, spiritual, dan intelektual yang melandasi akhlak. Adab menuntun akhlak di tempat yang tepat. Konsekuensi nikmatnya iman. Terakhir, mari kita lihat rantai logis dari iman. Iman, adab, ilmu, peradaban. Iman yang benar akan melahirkan adab. Adab yang mendorong pencarian ilmu, dan ilmu yang dilandasi adab akan membentuk peradaban yang mulia. Maka, berpikir Islami bukan sekedar berpikir, tapi sebuah jalan hidup. Berpikir Islami dimulai dari tadabbur Al-Quran, membangun adab, lalu menumbuhkan ilmu dan peradaban. Nah, semoga kita bisa menjadi bagian dari generasi yang membangun dunia dengan cahaya wahyu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari materi yang Dr. Wido sampaikan kepada saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.